Tuhan Yesus, kami telah melewati tahun 2021 Tuhan. Dan hari ini kami telah ada di tahun yang baru, tahun 2022. Hari lepas hari, musim berganti musim. Namun satu hal yang kami percaya, Kau tidak pernah sedikit pun meninggalkan kami Tuhan. Engkau ada bersama kami Tuhan. Di saat kami lemah, di saat kami susah, Engkau ada. Kau memberikan penghiburan. Di saat tidak ada orang lain yang dapat mengerti keadaan kami, Engkau mengerti kami Tuhan. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, pimpin kami di tahun 2022 ini. Kami mau melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa akan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, pelihara kami. Kasih dan setia-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Di hidup semusim telah berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Oh, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Oh, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebentar firman Tuhan akan ditaburkan dalam hidup kita. Saudara, mari saya mengajak kita untuk bangkit di tahun 2022 ini. Jangan sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Biarlah hati kita benar-benar tertuju kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Oh,
angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu, untuk setiap keajaiban demi keajaiban yang Tuhan kerjakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Semusim telah berlalu, tapi kasih setia-Mu tidak pernah berlalu dari hidup kami. Kasih-Mu tetap ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih anugerah-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan Haleluya. untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami rasakan begitu ajaib cinta-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Engkau sudah bawa kami masuk di tahun yang baru. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya, Engkau sudah mampukan kami melewati ya. hal-hal yang menakutkan. Engkau sudah mampukan kami Tuhan untuk melewati lembah kelam sekalipun. Amin. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau ada dan selalu ada bagi kami. Ya, Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kuatkan kami dengan firman-Mu amin. untuk kami terus melangkah maju di tahun ini bersama dengan Tuhan. Amin. Dan kami percaya kekuatan baru Engkau anugerahkan bagi kami. Kemenangan demi kemenangan Tuhan Engkau sudah siapkan, Engkau berikan bagi setiap kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami siap sambut firman-Mu Tuhan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Saat ini sama-sama kita akan melihat firman Tuhan di dalam Sefanya. Saya ajak saudara untuk membuka Sefanya pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Sefanya pasal 3 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-20. Sama-sama kita bangkit berdiri saudara, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Sefanya pasal 3 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-20, 23. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu. Tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu, aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, supaya aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan, silakan duduk. Iya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah suatu janji Tuhan untuk Yerusalem. Ya, ini janji Tuhan untuk Yerusalem. Pada saat ini, kita sama-sama mengetahui bahwa kita sudah ada di tahun 2022. Kalau kilas balik, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita memasuki tahun 2020, ya, tahun 2020 itu kita masuk di dalam situasi yang mencekam. Kita lewati, berhasil melewatinya. Di tahun 2021, bahkan semakin mencekam. Sepertinya tidak ada tanda-tanda pertolongan daripada Tuhan. Tapi saudaraku, kita berhasil melewati tahun 2021 itu dengan anugerah Tuhan. Pada saat ini saya memberikan tema firman Tuhan, hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih. Kenapa? Kita penting sekali hidup di dalam kasih, karena kasih ini adalah dasar dari segala sesuatu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa kita harus hidup dalam kasih. Kenapa? Karena kasih itu adalah dasar dari segala sesuatu. Kadangkala kita berkata begini, oh ya saya ini baik, saya ini istimewa, bisa melakukan ini dan itu sehingga Tuhan menyelamatkan saya. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal 19 ayat 10. Iya, jadi anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dari hal ini saya mau mengajak saudaraku, kita melihat satu hal di sini, ada satu keistimewaan di sini. Mungkin berbeda keistimewaan yang Tuhan pandang dengan manusia. Kalau bagi manusia, orang yang istimewa itu
orangnya kaya, orangnya pintar, orangnya berilmu, segala sesuatu pokoknya wah itu istimewa. Sampai-sampai kalau kita datang ya, atau ada orang yang seperti itu datang ke kita, kita mempersiapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetapi Allah memandang istimewa kita di hadapan Dia itu berbeda banget dengan yang manusia pandang. Sebab apa? Manusia rusak. Allah datang ke dalam dunia, kita baru melewati Natal. Allah datang ke dalam dunia itu untuk menyelamatkan setiap kita umat manusia. Kadang-kala orang Kristen katakan begini, oh ya, Yesus datang itu hanya untuk orang Kristen. Padahal Yesus datang itu untuk seluruh dunia. Amin. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Dia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau kita, orang yang udah bebal, orang yang sudah rusak, orang yang sudah mungkin bagi kita, dia itu maaf kata bejat dan lain sebagainya, mungkin kita berkata bahwa sudahlah dibuang aja. Tapi luar biasanya Tuhan, Dia adalah Allah yang kita sembah. Dia yang sudah bawa kita masuk di tahun baru ini. Dia adalah Tuhan yang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Karena apa? Kasih. Ya, kasih. Kita lihat, kalau saudara ingat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Di situ bagaimana dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia mengaruniakan. Jadi dikaruniakan keselamatan itu bagi saya dan saudara. Itu didasari oleh apa? Betapa besar kasih Allah kepada kita, kepada dunia ini. Jadi bukan berarti saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kala kita berkata begini, saya mau membaharui kasih dalam hidup saya. Kasih itu Allah, saudara. Ya. Kalau kita hidup di dalam kasih, berarti kita hidup di dalam Allah. Seharusnya kita katakan begini, saya mau bergerak. Saya mau kembali ke kasih itu, yaitu Allah, pribadi Allah itu sendiri, yaitu kasih itu, kasih yang sebenarnya. Kalau kita dikatakan hidup dalam kasih, berarti kita hidup di dalam Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tindakan kasih daripada Tuhan, yaitu Dia datang menjelma menjadi manusia untuk saya dan saudara. Berarti kasih Allah itu kasih yang tidak melihat bahwa dia ini orang kaya, dia ini orang baik, dia ini pintar, dia ini ahli A, B sampai Z, semua ahli ada di Dia, makanya saya datang. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan bahwa anak manusia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu adalah satu tindakan kasih. Nah, kalau kembali dalam Sefanya tadi, kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, khususnya saudara kita lihat pada Sefanya, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya.
Jadi Allah yang bertindak membaharui saya dan saudara di dalam kasih-Nya. Kalau dikatakan Allah yang membaharui kita di dalam kasih-Nya, berarti kita ini pun ada di dalam kasih itu. Allah yang nampak. Karena kita yang sudah dibungkus, ya, ada di dalam kasih-Nya. Berarti kita ada di dalam Allah. Kalau kita ada di dalam Allah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang nampak itu adalah sifat-sifat karakter ilahi. Di tahun 2022 ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih itu hidup yang bagaimana? Hidup yang dibaharui. Hidup yang sudah mulai bertindak, mulai dari manusia, roh kita, jiwa, dan tubuh kita. Tahun ini adalah rahasia bagi saya dan saudara. Tapi Allah sudah menjalani tahun ini dari awal hingga akhir. Oleh sebab itu, kalau kita ada di dalam kasih, kita ada di dalam Allah, maka kita pun akan diberikan kemampuan untuk melewati tahun yang misteri bagi kita ini. Kadang-kala kita menjadi anak-anak Tuhan, kita katakan bahwa kita anak-anak Tuhan, tapi kita ragu dengan penyertaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Kalau saudara lihat, saudara-saudara buka bersama saudara di dalam Timotius, 2 Timotius. Kita lihat bersama di dalam 2 Timotius, pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Jadi kalau kita katakan bahwa kita ini hidup di dalam kasih, hidup di dalam Allah, karena kasih itu adalah Allah, kita nggak takut, saudara, dengan masa depan kita, dengan hari-hari yang akan kita lewati. Kita akan tersenyum melewati hari-hari bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Kasih itu ada kekuatan, amin. Kasih itu ada ketertiban di dalamnya. Allah membangkitkan dalam hidup saya dan saudara, bukan roh yang membuat kita takut menjalani tahun ini, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita berkata begini, Tuhan, tapi segala sesuatu di tahun yang kemarin belum selesai. Masih begitu banyak hal, masalah-masalah yang aku hadapi masih terbawa sampai di tahun ini. Tahun yang baru ini. Saudaraku percaya bahwa Dia yang sudah mau mengangkat yang terhilang, mengangkat kita yang rusak itu, Dia pun bertanggung jawab dalam hidup saya dan saudara. Amin. Karena apa? Dia temukan kita, bukan kita yang serba dikatakan mungkin manusia, oh dia suci, ya dia saleh. Tapi Dia temukan kita dengan status kita orang-orang yang rusak, yang terhilang, yang sudah putus hubungan dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Baharui hidup kita. Baharui hidup kita di dalam Dia. Dengan cara apa? Kembali kepada Allah. Kembali hidup di dalam Allah. Kalau di tahun kemarin mau baca firman aja malas banget. Di tahun ini saya percaya saudara punya semangat yang baru, amin. Ya, semangat yang baru untuk baca Alkitab. Oh ya, saya nggak punya Alkitab. Ada, gereja punya, menyediakan. Ya, saya terberkati banget dengan kesaksian ya. Kemarin ya, oleh ibu yang bersama-sama dengan kita saat ini, saudara, luar biasa. Gak bisa bahasa yang lain, tapi Alkitab bisa. Kenapa? Karena Alkitab itu berisikan kuasa firman Tuhan. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Amin. Firman itu adalah Allah sendiri. Oleh sebab itu, Allah sendiri yang memberikan pengertian kepada kita. Baca firman. Ya, baca firman. Mulai di tahun ini, buat komitmen dengan Tuhan bahwa saya mau membaca surat cintanya Tuhan ini. Saudara, kalau dulu, di zaman dulu orang tuh mau menyatakan cinta itu pakai surat. Ya. Sekarang itu pakai video call langsung. Ya. Kalau kita tidak pernah mendengar ungkapan-ungkapan orang yang mencintai kita, bagaimana kita tahu? Ya kan? Oleh sebab itu anak-anak Tuhan hari-hari ini mereka mulai merasakan bahwa mereka sendiri, hidup sendiri dengan masalah-masalah yang dihadapi sendiri. Karena apa? Tidak membaca firman Tuhan yang isinya menjelaskan bahwa Dia adalah kasih, Dia mencintai saya dan saudara. Masalah apapun yang kau hadapi hari-hari ini, percaya bahwa Dia sanggup. Dia Allah yang sanggup. Mungkin kita berkata begini, tapi saya ini sudah masuk di dalam lembah kelam. Saudara percaya bahwa dalam lembah kelam pun ada Tuhan. Amin. Lewati saja, gak apa-apa. Lewati aja. Jangan takut. Lewati aja. Aduh gak enak, gak apa-apa, lewati saja. Sampai waktunya tiba, engkau akan melihat terang itu. Amin. Oleh sebab itu, jangan takut menghadapi masa depan, jangan takut menjalani tahun ini. Tuhan berjanji, saudaraku, Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Itu adalah janji Allah sendiri kepada murid-muridnya. Saya dan saudara adalah murid Kristus. Oleh sebab itu, Dia menyertai saya dan saudara sampai di akhir zaman. Nah, kita sekarang ini berada di penghujung dari akhir zaman. Yesus berkata bahwa Dia ada menyertai kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percaya kalau Yesus berkata, maka itu terjadi dalam hidup saya dan saudara. Ya, Dia adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Kalau saudara lihat dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-18, ya. Mulai ayat 17 kita baca. 1 Yohanes pasal 4 ayat 17.
Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kenapa? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita takut, berarti kita tidak sempurna hidup di dalam kasih. Kita masih menampakkan hidup kita secara pribadi luar dari Tuhan. Mungkin kita berkata begini, tapi saya ini sekarang kok tidak merasakan bahwa saya ini anak Tuhan yang menikmati berkat Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Tanya hidup kita. Apakah kita ada di dalam Tuhan atau kita sudah keluar dari jalurnya Tuhan? Karena Allah itu tidak pernah berubah dengan kasih-Nya. Yang berubah itu adalah kita manusia. Yang seringkali tawar, dingin kasih kita. Kenapa? Karena kita berada di luar, tidak berada di dalam Allah. Ini saudara. Kalau kita memiliki kasih yang dingin, yang tawar, yang tidak lagi ada gairah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka hidup kita tandanya itu penuh dengan alasan. Benar? Coba kalau saudara dengan kekasih saudara, ya, mungkin dengan mantan-mantan saudara dulu, ya, sudah tidak ada rasa cinta lagi. Kalau diajak ketemuan itu banyak sekali alasannya, iya enggak? Mau menghindar, iya kan? Karena sudah tidak ada rasa kasih lagi, tidak ada rasa cinta lagi. Tapi kalau saudara dengan orang yang saudara menjadi istri saudara sekarang, dengan menjadi suami saudara yang sekarang, ketika dia mau katakan aku mau ketemu kamu, wah, ketemunya jam 4, jam 2 itu udah siap-siap saudara. Iya enggak? Itu karena apa? Ada cinta, ada kasih. Jadi tanda orang yang sudah mulai tidak ada kasih lagi, tidak hidup di dalam kasih itu banyak alasan saudara. Ada aja alasannya. Alasan inilah, itulah, stop. Itu adalah tahun lalu. Amin. Tapi di tahun ini kita mau katakan, iya Tuhan, aku mau lebih lagi dengan Engkau. Aku mau hidup lebih lagi di dalam kasih-Mu, yaitu Engkau sendiri. Karena dalam Sefanya tadi dikatakan bahwa Dia akan membaharui kita dalam kasih-Nya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di dalam Yohanes tadi, 1 Yohanes 4 ayat 18 tadi saudaraku, ya dikatakan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi kalau kita masih takut dengan hidup ini, kita tidak sempurna hidup di dalam Allah. Kita masih ragu dengan jaminan Allah. Kita masih ragu dengan kekuatan Allah membawa kita menjalani tahun ini. Padahal Dia adalah Allah yang menyertai kita sampai di akhir zaman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bangkitkan kasih kita di tahun ini. Kita punya gelora cinta yang dalam, amin. Kita punya hasrat akan Dia lebih dan lebih lagi. Saudaraku, biarlah di dalam doa-doa, ya, dalam doa-doa, baik itu doa Rabu, doa Jumat, doa pagi, mari saudaraku, ya, doa fajar, mari kita bersama-sama, kita datang, kita mau memuji menyembah Dia. Baca firman sesuai panduan yang sudah dibagikan. Baca firman setahun habis Kejadian sampai Wahyu, dibaca dengan
penuh cinta, dengan penuh gelora. Kita percaya bahwa kasih Allah, ya, kasih yang membaharui hidup saya dan saudara. Sebab apa? Saudaraku, bahwa Dia ada di antara kita sebagai pahlawan. Kalau pahlawan berarti saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Dia menjadi pembela saya dan saudara. Amin. Dia membela kita. Sebab apa dikatakan? Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Kita istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Ya, di dalam kasih itu ada kekuatan. Puji Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, melindungi bangsa kami. Kota kami, biarlah kota ini menjadi kota yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan, kami telah melewati tahun 2021. Dan kami ada di tahun 2022 ini Tuhan. Kami percaya bahwa tangan Tuhan ada menyertai kami. Engkau memahkotai tahun ini dan memberikan damai
damai sejahtera di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dan melangkah di tahun 2022 ini dengan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang dimuliakan.